Melihat keadaan yang terjadi di bangsa kita, saudara, sebenarnya setiap orang punya alasan untuk takut. Dan itu normal, setiap kita bisa menjadi takut. Tetapi ketakutan kita jangan sampai mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru hari ini kita bangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu di apapun situasi keadaan kita, Tuhan itu menyertai kita. Untuk itu mari kita baca Alkitab dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alkitab jelas berkata bahwa jangan takut. Kenapa? Alasan satu ini, karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka ada 3 bentuk penyertaan atau 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama, Tuhan menyertai kita dengan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera adalah situasi bukan karena di luar aman lalu kita merasa aman, bukan itu. Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, maka secara otomatis damai sejahtera itu menguasai hidup kita. Damai sejahtera adalah bentuk perasaan yang Tuhan berikan buat hidup kita untuk menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Damai sejahtera itu datangnya dari surga, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian. Tapi damai sejahtera itu murni berkat ilahi buat kehidupan kita. Karena itu waktu kita mengalami segala hal, waktu Anda percaya bahwa Tuhan menyertai Anda, maka satu ini yang tidak pernah bisa dibohongi dalam hidup kita. Apa itu? Damai sejahtera Allah menyertai kita. Ketenangan daripada Allah menyertai kita. Sehingga demikian nas Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu akan terjadi buat hidup kita. Karena itu di masa-masa yang seperti ini, yang tidak menentu, di mana banyak orang mengalami ketakutan, saya mau beritahu buat anak-anak Tuhan, tetap tenang sebab Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, berkat daripada penyertaan Tuhan, yang kedua adalah hikmat. Hikmat Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk menuntun hidup kita. Hikmat Tuhan adalah cara Tuhan untuk menemukan semua jalan keluar dari semua yang kita alami. Hikmat Tuhan itu mengajar kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Karena itu apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan bentuk daripada hikmat Tuhan. Ketika kita mengikuti anjuran pemerintah, di mana kita mulai jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Lalu kita pun bisa beribadah di rumah lebih banyak untuk mengambil kesempatan untuk tinggal di rumah. Ini adalah bentuk daripada hikmat Tuhan untuk menolong umatnya. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak. Tapi justru Tuhan bisa pakai segala cara untuk menuntun kita, untuk melihat apa yang namanya mujizat, apa yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hikmat Tuhan terus ada dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang mencoba untuk mencobai Tuhan. Tapi jadi orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di mana kita ini beriman kepada Tuhan, percaya dalam tuntunannya dengan hikmat Allah yang menyertai kita. Jadi izinkan Tuhan juga menuntun kita dengan hikmatnya. Saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Dan saya berdoa supaya setiap orang yang mendengar, dijauhkanlah kiranya penyakit ini dari hidup Anda. Karena Anda hidup dalam hikmat Tuhan. Lalu yang ketiga, bentuk penyertaan Tuhan adalah mujizat Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan melakukan mujizatnya di hidup kita. Karena jangan takut sebab mujizat Tuhan masih bisa menyertai kita. Dalam apapun situasi keadaan kita, mujizat masih berlaku buat hidup kita. Karena itu biar hari ini waktu Anda percaya, tidak takut, percaya bahwa Tuhan menyertaimu. Maka yang pertama, damai sejahtera menyertaimu. Yang kedua, hikmat Allah bersamamu. Dan mujizat tidak akan pernah berhenti dalam hidup Anda. Percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin.